لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para masyayikh, para ustadz, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT izinkan kita kembali untuk hadir di majelis yang mulia ini di salah satu rumah Allah SWT. Tidak lain dan tidak bukan kecuali ingin mengkaji kehidupan seorang manusia yang Allah hadirkan sebagai teladan terbaik, panduan, contoh bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan negeri akhirat, Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang sudah masuk bulan Maulud ya. Alhamdulillah, bulan yang istimewa ya. Karena di bulan ini Rasulullah SAW dilahirkan dan di bulan ini pula Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi bulan yang bertemu di dalamnya kelahiran yang membawa cahaya yang terang benderang bagi manusia, sekaligus kematian beliau yang dengannya kaum muslimin berduka. Tetapi cara berbakti kepada Allah dan Rasulnya adalah tidak membedakan antara berbaktinya kepada Nabinya Muhammad SAW, Rasulullah SAW, baik ketika beliau hidup maupun ketika beliau meninggal. Jadi ketika orang-orang Muhajirin dan orang Ansar itu memuliakan Rasulullah ketika beliau masih hidup, maka demikian pula orang yang ditinggal meninggal oleh beliau, maka juga masih wajib memuliakan beliau ketika beliau sudah meninggal. Kalau Muhajirin dan Ansar itu menolong beliau, berjibaku, bahkan rela mengorbankan harta, nyawa, ya, dan semua demi Rasulullah SAW, maka demikian pula orang yang ditinggal beliau juga seharusnya juga mampu untuk mengorbankan jiwanya, hartanya, dan segala hal untuk Rasulullah SAW. Bahkan nanti di akhir zaman, mudah-mudahan itu adalah kita semua, ada seorang atau sekelompok orang yang mereka memegang Islam ini seperti memegang bara api. Belum nampak itu, tapi sesungguhnya sudah mulai, ya. Yaitu ketika orang-orang yang mencoba untuk kembali, ya, meneladani Rasulullah SAW, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau menyampaikan risalah ini, ditiru, tidak saja meniru fisiknya, meniru sunnah-sunnah yang sifatnya bisa terlihat dengan mata kita, cara berpakaian, cara berjalan, ya. Tetapi juga meniru yang tidak nampak, yaitu akhlak beliau, ya, kesabaran beliau, kesyukuran beliau, ya. Maka kata Rasulullah, bagi mereka pahala yang berlipat-lipat dibanding dengan pahalanya para sahabat. Kenapa? Karena memegang risalah Islam itu, memegang warisan Nabi ini di zaman itu adalah seperti memegang bara api, panas sekali. Ya, panas sekali. Saya masih teringat mungkin ketika saya SMA itu tahun 90-an, 94. 96, ya. Itu orang yang kalau di SMA saya SMA 2 itu orang yang berhijab, ya, memakai jilbab itu susah ketika itu. Bahkan diintimidasi, ya, diintimidasi, tidak boleh, ya. Bahkan ketika mereka memaksakan itu, maka diancam
Sebagainya malah ketika foto itu harus melepas jilbabnya. Susah gitu. Itu zaman itu. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan setelahnya, dan hari ini Masya Allah orang yang tidak berhijab malah menjadi seorang yang aneh hari ini. Tapi nanti akan kembali lagi, ya, Islam akan menjadi asing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-Islamu bada'a ghariban, ya'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba, atau kama qala sallallahu. Islam itu akan kembali asing sebagaimana Islam dulu asing. Fatuba lil ghuraba, badal Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Jazakallahu khair. Islam itu mulainya asing dan kembali akan menjadi asing, kembali jadi asing. Ya, ketika apa? Ketika manusia sudah tidak penting lagi bagi mereka memperhatikan halal haram, memperhatikan ini sesuai dengan syariat apa tidak. Maka ketika itu orang yang memegang, orang yang mengamalkan risalah Nabi itu menjadi orang yang asing. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW ketika mendakwakan Islam di Mekah juga jadi asing. Karena saking asingnya maka mereka dibully. Orang yang berbeda dengan mayoritas manusia pasti dibully. Ya. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah tidak ada orang murid Islam kecuali di negeri-negeri yang memang mayoritas orang-orang yang bukan Islam. Tetapi kata Nabi akan baik lagi. Tapi ketika balik itu Allah siapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang rela menjadi orang yang asing. Ya. Dan ini sudah nas Nabi Muhammad SAW. Ya. Nas Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir zaman itu ada namanya ikhwan. Kalau orang-orang yang hidup bersama Nabi disebut as-sahabah. Tapi orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak melihat beliau, tidak ketemu sahabatnya, tidak ketemu tabi'in, tetapi iman mereka itu, ya, hampir sama dengan imannya para sahabat. Kalau sahabat mengimani Rasulullah wajar, kenapa? Karena mereka melihat Rasulullah. Karena tidak ada orang yang tertarik, ya, tidak ada orang yang membenci Rasulullah ketika melihat. Kalau dia punya hati yang bersih maka pasti langsung cinta, pasti langsung suka, dan pasti masuk Islam. Kenapa? Karena tingginya kehidupan Rasulullah, karena bagusnya akhlak beliau, karena sempurna fisik beliau. Tetapi bagi orang-orang yang hadir setelahnya, dia hanya tahu sifat Rasulullah setelah buka-buka kitab, buka-buka buku, buka sirahnya. Mereka hanya tahu akhlak beliau ketika sudah mengkajinya. Maka orang-orang itu disebut sebagai ikhwan, sebagai saudara, kata Nabi Muhammad SAW. Dan kedudukan mereka tinggi sekali di sisi Allah SWT, bahkan melebihi sahabat. Bahkan para sahabat pun iri dengan mereka itu. Ikhwan itu iri, ya. Ya, itu bukan dimiliki oleh 1-2 kelompok, tapi itu dimiliki semua orang yang ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, yang artinya adalah ridho mengikuti, menjadikan Rasul sebagai teladannya. Contohnya, bagaimana Rasul itu berpakaian, mencoba niru-niru. Bagaimana Rasul itu berakhlak, mencoba niru-niru. Bagaimana Rasulullah bersabar, mencoba niru sahabatnya Rasulullah SAW. Itu kemuliaan bagi orang-orang yang hidup di zaman akhir. Ya, semoga kita termasuk orang yang hidup di situ. Walaupun cobanya banyak, fitnahnya banyak. Ya. Maulud itu ya, Maulud ya. Hari kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian kita akan teruskan kajian kita masih di bab hijrah. Tapi hari ini, kalau kemarin adalah hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari proses hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, maka hari ini adalah bagaimana Allah SWT memuji mereka, memuji orang-orang yang hijrah itu, apa keistimewaan mereka, ya? Dan mengapa Allah SWT berkali-kali menyebut mereka, ya, berkali-kali menyebut mereka. Bahkan kaum muslimin ketika itu pilihannya hanya 2, menjadi muhajirin atau menjadi ansar, menjadi orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, ataupun menjadi ansar, orang yang menolong orang muhajirin ketika pindah ke Madinah.
Bahkan para ulama juga membagi ayat ini, Quran semua ini. Kalau Quran kita belah dua, itu hanya dua kelompok besar, yaitu ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Apa ayat Makkiyah? Yaitu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Kenapa? Karena ada ayat yang tidak hanya turun di Mekkah, bahkan turun di Madinah, ya, atau turun di antara Mekkah dan Madinah, di antara dua kota itu. Tetapi dinamakan Makkiyah, kenapa? Karena dia turun sebelum hijrah. Dan ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah, kenapa? Karena Allah turunkan ayat itu setelah hijrah Rasulullah SAW. Walaupun ayat itu turun di Mekah, tapi disebut sebagai ayat Madaniyah. Kenapa dicapai begitu? Kenapa? Karena pembagian itu karena saking pentingnya hijrah bagi Islam. Karena setelah itu terjadi perubahan yang besar, di mana yang tadinya tidak punya apa-apa kaum muslimin bahkan meninggalkan semua harta, semua kemewahan yang mereka punya di Makkah ditinggal semua. Hidup yang tadinya dalam intimidasi berubah menjadi kehidupan yang luar biasa indahnya di Madinah. Ya, itu mengapa hijrah ini luar biasa. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memulai tahun baru hijrah itu dari apa? Dari lahirnya Rasulullah SAW. Sebagaimana orang-orang Majusi atau orang-orang Nasrani menjadikan lahirnya Isa alaihissalam menjadi permulaan tahun Hijriah 1 Januari, atau orang-orang Pagan Romawi atau Yunani menjadikan tahun itu sebagai tahun lahirnya dewa-dewa mereka. Bukan. Kenapa? Karena ternyata yang peristiwa yang lebih penting dari itu semua, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Maka penanggalan hijrah itu adalah penanggalan yang patokannya adalah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Bukan lahirnya Rasulullah SAW, ya, bukan lahirnya Rasulullah SAW. Itu diantara keistimewaan dari hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat yang mulia. Kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang fakir al-muhajirin. Orang muhajirin itu fakir semua enggak? Enggak. Mereka difakirkan. Kenapa? Yang fakir ya fakir, tapi banyak yang difakirkan. Kenapa? Mereka harus meninggalkan semua hartanya di Mekah. Paling yang mereka bisa bawa adalah apa yang bisa dibawa oleh onta atau kuda-kuda mereka. Padahal harta itu kan yang banyak apa? Yang banyak adalah aset-aset yang ada di tanah itu. Rumah, kebun, toko-toko. Para sahabat dulu yang di Mekah dia punya itu semua. Mereka kan para pedagang, punya rumah, punya toko, punya gudang, tempat penyewaan barang-barang mereka. Dan itu nggak mungkin bisa diambil dan nggak mungkin bisa dibeli karena orang musyrik nggak mau membeli dari orang-orang Mekah. Ditinggal semua jadi fakir. Ya, jadi fakir. Bahkan orang yang kaya-kaya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, atau Abu Bakar sendiri, atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu menjadi miskin. Kelasnya Abdurrahman bin Auf itu sampai nggak punya uang sedikit pun, nggak punya uang sedikit pun, ya. Maka bagaimana beliau itu sampai bagaimana mau berdagang nggak punya apa-apa, ya. Itu berarti mereka itu disebut fil fuqara. Dalam artian memang fakir, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Kenapa? Mereka tinggalkan semua. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu punya orang tua yang ditinggal. Orang tua beliau buta, ya. Abu Bakar buta. Ini neneknya Asma itu buta. Kemudian itu yang suka ngandel-ngandeli beliau ketika hijrah itu. Kemudian apa? Akhirnya ini kayak pura-pura begitu, ya. Abu Bakar tuh naruh kerikil-kerikil, karena dulu namanya emas, dinar dirham itu ya koin-koin itu, koin-koin
emas itu, ya. Koin-koin emas atau koin perak itu ditaruh di bentuknya mungkin nggak koin begitu, tapi masih sederhana. Kemana engkau mau pergi, wahai Abu Bakar? Apa yang engkau tinggalkan untuk kami? Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu apa? Naruh kerikil-kerikil batu-batu di kantong itu, kemudian dikasihkan itu. Kenapa begitu? Karena harta beliau habis. Untuk apa? Untuk menolong kaum muslimin. Karena perjalanan segitu jauhnya itu kan harus pakai modal. Ya, pakai modal. Nyiapkan beli ini beli itu. Hanya yang tinggal di rumah tidak ada. Sampai begitunya begitu ya. Padahal Abu Bakar itu pedagang besar. Maka disebut fakir. Ya, fakir. Atau fakir apa? Fakir itu memang kita itu fakir di hadapan Allah SWT. Allah ghani wa nahnu fuqara. Kita ini Allah itu maha kaya dan kita fakir. Maka berapapun kita punya uang, sesungguhnya di hadapan Allah kita ini fakir. Enggak boleh orang mengatakan aku kaya. Kita ini fakir. Fakir ilallah. Ya, fakir kepada Allah SWT. Allah sebut lil fuqara, bagi orang-orang fakir dari muhajirin. Ya, meninggalkan semua hartanya. Alladzina ukhriju min diyarihim, orang mereka itu apa? Dikeluarkan dari negerinya, dari rumahnya, enggak bawa apapun. Makanya nanti ketika Badar itu sebenarnya kan niat Nabi itu ingin mengambil harta beliau atau mengambil harta sebagian para sahabat yang tidak bisa diambil, bahkan dirampas orang-orang Quraisy. Beliau pengennya ngambil itu sebenarnya, tapi Allah gak ridho dengan itu. Akhirnya tadinya mau mencegat kafilahnya Abu Sufyan, Allah ganti dengan kafilah perang. Itu yang disebut sebagai apa? Kita ini mencintai sesuatu yang Allah benci. Karena manusia kadang mencintai yang Allah benci dan membenci apa yang Allah cintai. Karena banyak begitu. Ya. Kelihatannya ini hebat ini. Kita benci, padahal Allah senang. Rasulullah dulu sama sahabat tuh pengen ketemu kafilah dagang. Kenapa? Hartanya mau diambil lagi. Boleh nggak gitu? Ya boleh, harta sendiri. Boleh, tapi Allah nggak menghendaki, nggak ridho. Diganti dengan kafilah perang. Ya. Kalau kafilah dagang kan tidak ada pasukannya, tapi diganti yang harus dicegat di tengah jalan, ternyata sudah duluan pulang. Balik lagi pasukan perang 1000 orang, Rasulullah 300 orang. Ternyata Allah menghendaki hal lain. Bahwa tadinya pengen dunia, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, itu pengen akhirat. Wa amwalihim, mereka dikeluarkan dari harta mereka, nggak boleh bawa. Yabtaghuna fadlam minallah, mereka mencari fadilah dari Allah SWT. Berarti tidak mencari apapun mereka itu. Kenapa? Karena mereka diperintah untuk hijrah. Waridwana, keridhaan Allah SWT. Ya, keridhaan Allah SWT. Dan itu yang kita cari sebenarnya. Dan itu adalah tanda keikhlasan. Kenapa kita ke sini? Karena kita mencari ridha Allah. Kenapa kita begini? Kita mencari ridha Allah. Kenapa kita keluar dari rumah kita? Karena mencari ridha Allah. Semua hal yang kita lakukan harusnya karena mencari ridha Allah SWT. Sehingga bernilai semua, ya. Maka nanti ada orang-orang yang disebut sama Nabi Muhammad SAW di hadisnya Umar bin Khattab. Ada orang-orang faman hajara ilallahi wa rasulih, orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka fahijratu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya mendapat Allah dan Rasulnya. Tetapi ada orang yang hijrahnya karena apa? Karena dunia atau menikahi wanita, maka dia dapat dunia dan wanita itu. Sama-sama perginya, sama-sama bawa perbekalannya, sama-sama meninggalkan kota, rumah, harta, tetapi satunya dapat Allah dan Rasulnya, dapat ridwan Allah, dapat ridha dari Allah, satunya hanya dapat wanita tok. Ya, maka apa? Orang-orang yang hanya mengharap ridha Allah, dialah orang yang ikhlas. Wa yansurullaha wa rasulah, kita bahas nanti ini, ulaika humus shadiqun, ya. Mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang benar atau jujur. Jadi poin yang pertama adalah ikhlas karena Allah SWT, membuktikan keikhlasannya. Ikhlas apa definisi ikhlas? Ikhlas itu ada pepatah Arab gini, labanul khalisan sa'igan lisyaribin, ya.
Susu yang murni adalah susu yang khalis, yang ikhlas. Apa? Yang enggak kecampur dengan apapun. Enggak kecampur dengan air, enggak kecampur dengan rasa, enggak kecampur dengan warna. Nah, kalau sudah ada coklatnya berarti susu enggak murni. Kalau kecampur dengan gula enggak murni. Kalau kecampur dengan air enggak murni. Ya, orang mengatakan itu di Quran juga ada labanun sa'igan khalisan sa'igan lis-sharibin. Laban khalisan yang ikhlas. Berarti orang-orang ikhlas tidak mencampuri sedikit pun niatan itu kecuali mengharap ridha Allah SWT. Ya, padahal aktivitas itu kan aktivitas fisik, pindah tok dari Mekah ke Madinah, pindah saja. Padahal kan mencari keamanan sebenarnya. Padahal kan kepingin agar dakwahnya diterima. Padahal kan kepingin agar sholatnya tenang. Padahal kepingin agar sholat Islam itu bisa diterima. Enggak, tapi itu adalah rampainya atau apa? Aksesorisnya. Yang pertama adalah mencari ridha Allah SWT. Ya, itu yang paling penting. Apapun orang mau menikah, orang mau belajar, orang mau bekerja. Ya. Makanya sering salah ibu-ibu, bapak-bapak itu apa? Anaknya disetting. Kamu sekolah di sini, kamu sekolah di sini, kamu apa settingannya? Agar kamu dapat kerja di sini. Itu tujuan yang pendek sekali. Tujuan dunia. Apa kata Rasulullah? Seorang yang belajar karena dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Terus piye? Niatnya yang baik, niatnya karena Allah. Ini terbaik ya di sini, niatnya karena Allah. Ini terbaik di sini ya, niatnya karena Allah. Terbaik karena Allah, sampai dapat dia karena Allah. Kalau karena Allah semua, nanti harta yang dia dapat tuh karena Allah juga. Kita banyak orang-orang yang menyesal ketika ngeset anaknya, kemudian ternyata anaknya sudah dapat seperti apa yang orang tuanya cita-citakan, kemudian ternyata berbalik menjadi anak yang datangnya pas lebaran saja, yang datangnya hanya ATM-nya saja, yang datangnya hanya calling-calling saja, nggak pernah datang secara fisik di luar waktu-waktu yang itu. Apalagi pas sakit nggak mau, aku sibuk, aku lagi ini, ya Allah, ya selafia. Itu kan apa? Settingnya bukan settingnya akhirat, ya settingan dunia, ya selafia. Kemudian orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang bersabar, ya. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah min ba'di ma zulimu, setelah mereka didolimi, itu sebenarnya pemacu. Didolimi itu pemacu, orang harus hijrah karena didolimi. Di negeri yang sempit, nggak bisa menjalankan syariat dengan bagus, pindah, ya, pindah. Lalu bawi annahum fid dunya hasanah. Pasti kami akan memberikan. Ini kenapa disebut pasti? Karena lalu bawi anna. Allah menggunakan dua huruf yang menunjukkan kepastian, kesungguh-sungguhan. La sama tasdid, wi anna. Lanubawwi anna, sungguh kami akan memberikan tempat yang bagus pada mereka, tidak di akhirat, karena di akhirat pasti, tapi di dunia. Orang beriman itu kudu bahagia di dunia. Kenapa? Kalau di dunia nggak bahagia, di akhirat dia dapat apa? Tetapi kebahagiaan orang beriman itu bukan seperti kebahagiaan orang-orang yang tidak beriman, yang ukurannya hanya harta, seberapa uang yang dia punya, seberapa besar rumah yang dia miliki, seberapa bagus kendaraan yang dia miliki. Bukan itu, ya, bukan itu. Tapi di hatinya, kami akan memberikan tempat, sungguh kami, atau pasti kami akan memberikan tempat yang bagus pada mereka di dunia. Sahabat-sahabat yang bahkan Bilal bin Rabah, seorang budak, bagaimana setelah hijrah? Menjadi amir-amir. Menjadi amir. Ibnu Mas'ud, seorang pengembala kambing, kecil, urus. Jadi apa setelah hijrah? Jadi qori.
jadi ahli Quran, jadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin. Usama bin Zaid, ya. Usama bin Zaid keturunannya orang apa Legam ya, hitam Legam yang diasuh sama Rasulullah, menjadi pemimpin panglima setelah hijrah. Menjadi panglima. Itu kehidupan yang tempat yang bagus, tempat posisi yang bagus. Maka ini bisa ditiru. Orang yang sepertinya nggak ada harapan di suatu tempat, pindah, pergi cari ilmu, pergi. Ya. Tapi niatnya karena Allah SWT. Tidak saja hanya mencari ilmu, tidak hanya mencari harta. Ya. Karena Allah akan kasih. Ya. Dan yang paling utama wal ajrul akhirah. Dan apa? Pahala akhir itu besar. Kalau sekalinya mereka itu mengetahui. Dunia dunia biasa saja. Orang kalau seenak-enaknya makan, itu kalau udah kenyang ya berhenti. Seenaknya rumah, sampai apa di rumahnya? Kendaraan juga begitu. Dan cirinya kenikmatan dunia itu kalau terbiasa dinikmati, dia nggak nikmat lagi. Makanya dulu kita ketika masih kecil, makanan yang kita kenal hanya singkong, hanya apa ongol-ongol, goreng-gorengan. Itu ngelihat roti sedikit aja sudah enak sekali. Coba hari ini ketemu roti nggak nikmat, ya? Kenapa? Karena biasa makan roti kita ini, makan udah enak semua. Akhirnya makanan dulu enak nggak enak. Kenapa? Itulah dunia. Maka kita nggak nyari itu. Kalau dapat itu alhamdulillah, kenikmatan Allah SWT. Tapi yang kita cari adalah negeri akhirat. Karena negeri akhirat nggak pernah bosan, ya. Dan itu yang paling utama. Kalau seandainya mereka mengetahui. Alladzina sabaru. Allah sebut orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang telah bersabar. Sabaru. Yang telah bersabar. Ya. Maka bersabar itu ada 3 macam. Ada yang ingat? Sabar itu ada 3 macam. Apa? Yang pertama? Sabar itu adalah 3 macam. Apa yang pertama? Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Maka kata Nabi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sabar itu untuk taat kepada Allah itu ada 3, ada 4. Satu orang yang taat kepada Allah tapi nggak sabar. Satu orang yang taat kepada Allah dia sabar. Ada orang yang nggak taat dia nggak sabar. Ada orang yang nggak taat dia sabar. Berarti orang maksiat ada yang sabar. Pertama orang yang taat kepada Allah sabar. Sholat sabar. Bagaimana sholat sabar? Khusyuk pelan-pelan. Bagaimana orang puasa sabar? Tidak hanya menahan hawa nafsunya ketika makan minum, tapi juga menahan hawa nafsunya, syahwatnya itu ketika dia puasa. Sabar. Bagaimana cara mencari ilmu yang sabar? Dia tidak pernah ngerepek. Belajar tiap hari. Enggak dadak ketika ujian. Ya. Bagaimana menjadi anak sabar? Enggak gampang marah. Bagaimana menjadi suami yang sabar? Enggak gampang marah sama istrinya, sama anaknya. Bagaimana istri sabar? Enggak gampang marah, enggak gampang merengut ketika apa? Ketika menghadapi suaminya. Suaminya dapat segini, alhamdulillah. Suaminya dapat yang sedikit, alhamdulillah. Disyukuri terus. Kopinya enggak pernah berubah. Kalau duitnya sedikit enggak pakai gula. Kalau duitnya banyak, gulanya manis. Enggak, sama persis. Mau enggak ada, yang enggak ada, ya sama. Nah, sabar. Itu sabar dan dia taat kepada Allah dan sabar. Ada orang yang taat tapi enggak sabar, rusak dia. Rusak. Marah, enggak pernah syukur. Ya, enggak pernah syukur. Suami enggak syukur dengan kerjaan istrinya, padahal istrinya itu pagi sampai pagi lagi kerja. Enggak ada waktu istirahat. Kenapa? Karena jam kerjanya istri di rumah itu enggak ada jamnya. Istri juga enggak syukur dengan yang diberikan suaminya. Anak kita juga marah-marah. Kalau anak enggak dapat nilai bagus, marahi habis-habisan, bahkan ada yang mendoakan jelek. Wah, ini arek iki. Nah, gitu. Untuk jelek enggak boleh gitu kan. Enggak boleh. Saya ini diceritain sama kawan itu pernah ke Afrika. Ahli-ahli Islam itu banyak di Afrika.
hafalnya banyak sekali. Kawan saya cerita beliau itu kayak punya pondok begitu, pondoknya dari seng, lantainya lantai sederhana, ada yang di tanah di Afrika. Itu kalau beliau ngajar anaknya itu ada yang apa, nendang sengnya, tawang, wah gitu. Terus akhirnya apa, muridnya bertanya-tanya, masa ada syekh anak kayak gini? Tahu nggak, syekh dulu ini nakalnya lebih dari ini. Syekhnya sekarang ngomong itu, yang bicara di depan dia itu nakalnya seperti anaknya, bahkan lebih nakal daripada anaknya. Jadinya syekh. Terus pertanyaannya, bagaimana cara orang tua memperlakukan anaknya? Ternyata ketika marah itu tidak ada binatang. Anjir ini semut. Nah, gitulah, nggak ada kata binatang. Anjir nuwakal kamu. Padahal itu, maka orang tua bilang, itu kalau malaikat lewat, sebenarnya juga memang malaikat lewat. Kalau malaikat mengamini dia, jadi anaknya itu. Jadi apa yang dia omongkan itu ya jadi. Apa yang dia katakan, ada namanya Ahmad atau Muhammad. Muhammad Allah yahdik gitu ya. Dia marah, Allah yahdik. Muhammad, semoga Allah memberi kamu hidayah. Loh, pernah nggak kayak gitu kita? Marah tapi doanya baik. Jarang. Tapi jenengan bikin itu. Ya Allah anak soleh gitu. Nah gitulah gitu. Orang sabar itu, sabar mendidik anak. Nggak ada anak yang nggak nakal. Ada seorang ahli pendidikan namanya Syekh Ahmad Santut. Beliau melihat adanya anak namanya Fuad. Dia nakal. Jangan tahu anaknya Arab. Itu nggak bisa dipegang ekornya. Gitu ya. Oh, mereka kalau ketemu itu orang sana itu selalu berkelahi. Kayak gitu. Mesti nakal. Kenapa? Makanya kambing. Itu kata beliau, nanti kalau dia 29 tahun dia akan tenang. Itu benar sampai orang tuanya kaget. Loh, iya ya. Bisa tenang ya? Bisa. Tetapi kalau dididik dari awal bagus. Hari ini kita aja sudah seumur begini, kita ada gurunya ngomong itu masih ngobrol. Berarti apa? Waktu kecilnya nggak diajari adab, ya kan? Coba lihat anak-anak kita itu yang 5-6 tahun sudah masuk diajari adab. Pertama dia tuh mana-mana. Tapi ketika masuk 9 tahun, tenang dia. Ngaji tenang. Mulai ada adabnya. Makanya ada orang psikologi mengatakan kalau usia 5 tahun, adabnya 5 menit. Dia itu tenang 5 menit. Kalau 10 tahun, 10 menit. Itu teorinya barat. Tapi kalau teori Islam tidak gitu. Anak-anak yang tadinya nggak bisa diatur karena nggak punya adab, diajari adab. Ketika udah 9 tahun, 10 tahun, dia udah tenang. Dengerin sampai selesai. Dia tidak akan ngomong kecuali diizinkan oleh gurunya. Dia tidak akan tanya kecuali diizinkan oleh gurunya. Dia tidak akan bertanya kecuali diizinkan oleh gurunya. Oke gitu. Coba lihat SMP sekarang. Coba lihat anak SMA sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena nggak diajari adab. Mungkin karena nggak sabar. Ya. Entah gurunya nggak sabar atau orang tua nggak sabar ya. Entah anaknya juga nggak sabar. Maka ini harus belajar. Nggak bisa nggak belajar, harus belajar. Ya. Alladzina sabaru, orang sabar. Kemudian sabar apa? Ada orang maksiat sabar. Tahu orang maling? Itu dia ngiteri rumahnya itu sabar enggak? Digambar rumahnya, pintunya di sini. Besok datang lagi. Orang ini biasanya keluar jam berapa, datang jam berapa. Terus dilihat lagi yang di rumah berapa orang. Baru hari yang kelima baru nyolong. Itu sabar enggak? Sabar. Masa kita kalah sama orang-orang maling? Orang mau berbuat buruk aja sabar. Ya. Makanya kata Allah, wasabiru warabitu itu. Isbiru warabitu itu apa? Jangan sampai kesabaran kita itu dikalahkan sama kesabaran musuhnya kita. Jangan tahu kalau ada yang pernah ngelihat
acara TV Discovery Channel. Ada orang nyuting kehidupan semut atau kehidupan harimau, kehidupan apa namanya buaya di Afrika. Itu ada yang dia naik pohon berjam-jam di atas pohon, tidak boleh bersuara. Kalau nggak bersuara diterkam dia sama harimau. Terus ngikut, sabar mereka. Jangan sampai kesabaran kita terkalahkan sama kesabaran orang yang tidak beriman. Ya, itu ya. Kesabaran yang ketiga, yang kedua adalah kesabaran ketika apa? Meninggalkan maksiat. Harus sabar. Kesabaran meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena nafsu itu la'ammarun bisu'. Karena nafsu itu selalu ngajak pada yang buruk. Ya, maka harus sabar. Sabar mau gini sabar. Sabar. Ya. Sabar ketika apa namanya meninggalkan dari maksiat. Yang ketiga ini sabar yang biasa, yaitu apa? Sabar ketika menerima musibah. Dan sabar ketika menerima musibah itu ada cirinya. Apa cirinya? Ketika dia mengenai pertama kali apa? Dia tidak berkata-kata kecuali kata-kata yang baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif fi khairan minha. Kenapa? Sabar setelah itu nggak dianggap sabar. Orang habis mati orang tuanya, sehari, oh Allah nggak adil, Allah ini marah-marah, nangis jerit-jerit. Habis itu 2 hari, 3 hari, seminggu lali. Aku sabar, enggak sabar. Kenapa? Ketika dia menimpa itu kita ngomong jelek, itu nggak sabar. Berarti ketika menimpa itu kita nggak boleh ngomong jelek. Itu tandanya sabar. Ya. As-sabru inda sadmatil ula. Monggo adzan dulu, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar, ya. Jujur itu adalah ketika hati sesuai dengan lisannya. Maka orang munafik itu bukan orang yang benar dan bukan orang yang jujur. Kenapa? Karena dia menyembunyikan kekufuran dengan keimanan di lisannya. Ya. Tidak sama antara lisan dan apa namanya perbuatannya. Sementara orang musyrik antara hati dan lisannya tidak benar. Orang munafik keburukan dalam hatinya atau keburukan ditampakkan dengan kebaikan. Itu munafik. Kalau orang musyrik enggak, keburukan dalam hatinya dinampakkan dengan keburukan dalam lisannya. Kalau orang beriman jujur dan benar. Kenapa? Hatinya baik, lisannya baik. Ya, lisannya baik. Itu maka orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang benar dan jujur. Ulaika humus shadiqun. Ya. Kemudian orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang menang. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang berhijrah, berjuang jalan Allah, kemudian berjuang dengan hartanya. Makanya harta disebut duluan. Bi amwalihim wa anfusihim. Kenapa? Orang tidak mungkin mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya kalau enggak pernah mengorbankan hartanya. Jadi orang yang menghartanya itu insya Allah dia sanggup mengorbankan jiwanya. Tapi kalau dengan harta saja nggak pernah dia, bakhil, maka dusta ketika dia bilang bahwa aku akan mengorbankan jiwaku. Kenapa? Harta lebih gampang dikorbankan. Maka apa? A'dhamu darajatan indallah. Maka derajat mereka sangat tinggi, sangat agung di sisi Allah SWT. Orang hijrah. Maka mereka itu luar biasa, ya. Ya, luar biasa. Wa ulaika humul faizun, dan mereka orang yang menang. Menang, ya. Padahal kan kelihatannya kalah. Orang pergi seakan-akan menghindar dari musuh. Kemenangan itu tidak begitu. Kemenangan bukan mesti harus hadap-hadapan. Kalau orang beriman itu tidak boleh nantang-nantang. Orang kuat itu nggak boleh nantang-nantang ujian, nantang-nantang musuh atau mencari-cari musuh. Ah, mana musuhnya, sini tak hadapi, tidak gitu. Karena Rasulullah pernah bersabda, jangan pernah mengharapkan liqa al-adu. Jangan pernah apa? La tatamanna liqa al-adu. Janganlah kau berharap bertemu musuh.
Nggak boleh berharap bertemu musuh. Sekuat apapun kita, sesiap apapun kita, nggak boleh nantang-nantang ujian, ya, nggak boleh. Tetapi kalau ada musuh, tetapi kalau ada ujian, dihadapi ujian dengan kesabaran, ya. Dan mereka itu menang, ya, menang. Walaupun mereka terbunuh, walaupun dia kalah kelihatannya, mereka sebut sebagai menang. Kenapa? Kalau terbunuh dapat surga, kalau menang dapat kemuliaan. Ya. Kemudian muhajir adalah orang-orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Allah itu perlu ditolong enggak? Allah perlu ditolong enggak? Enggak perlu ya. Rasulullah perlu ditolong enggak? Allah perlu ditolong apa enggak? Allah itu aziz, Allah itu maha tinggi, Allah jabbar, Allah maha perkasa, Allah maha semuanya. Kalau Allah menghendaki kun fayakun, ya hancur dunia ini. Nggak hanya orang, nggak hanya suku, nggak hanya bangsa, bahkan buminya pun bisa Allah hancurin. Tapi kenapa? Allah sebutkan wa yansuruna Allah. Allah menyebutkan orang-orang muhajirin itu adalah menolong Allah dan Rasulnya. Kenapa kita perlu menolong Allah? Apakah Allah butuh pertolongan? Tidak butuh Allah pertolongan. Kita perlu menolong Allah kalau kita pengen ditolong Allah. Maka orang yang nggak pernah menolong Allah, jangan harap pernah ditolong Allah SWT. Kenapa? In tansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Itu resepnya. Maka kalau orang tidak mau peduli dengan urusan agamanya, nggak pernah peduli dengan urusan kaum muslimin, ya, nggak mau peduli sama sekali, jangan harap pernah ditolong Allah. Jangan harap, ya, nggak akan dapat. Maka semakin dia menolong Allah, ya, menolong agamanya Allah, menolong kaum muslimin, maka Allah akan menolong dirinya. Itu kepastian. In tansurullaha yang surga. Ini jawab syarat. Jawab syarat itu pasti. Kalau seperti gini, seperti pastinya kalau saya minum, saya hilang haus saya. Kalau saya minum, saya kenyang. Kalau saya makan, saya kenyang. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Kalau engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Jadi kita lebih butuh menolong Allah, ya, daripada apa? Ya, Allah nggak butuh kita. Allah bisa memenangkan apa? Jalut hanya dengan seorang Daud. Jalut tingginya segede apa? Daud anak kecil, bahkan belum balik, atau udah balik tapi kecil, baru balik. Tidak dilawan dengan otot, tapi dilawan dengan batu. Tidak batu besar, batu kecil. Tetapi kalah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Betapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar. Maka bagaimana menolong Allah SWT? Taat kepada Allah, peduli dengan kaum muslimin, penderitaannya, kegundahannya, kesakitannya, itu gundah. Umar bin Khattab ketika beliau jadi pemimpin mengatakan, kalau ada keledai jatuh di jalanan Madinah, jatuh kenapa? Ada lubang, maka Umar akan ditanya sama Allah. Keledai, bukan orang. Keledai jatuh yang dosa pemimpin. Itu kenapa? Karena saking perhatiannya Umar bin Khattab kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Ketika masa paceklik, Umar bin Khattab itu kulitnya putih kemerah-merahan seperti orang Quraisy. Orang Quraisy itu parasnya luar biasa bagusnya. Ketika paceklik, ya, itu beliau hanya makan tepung sama apa? Sama zaitun. Kulitnya berubah jadi hitam. Dulu ada anaknya Umar bin Khattab, ya, itu bantu beliau bersama apa? Pengawal-pengawalnya membagi-bagi zaitun kepada kaum muslimin. Ngambil dibagi-bagi. Anaknya ini ngoreti apa? Ngoreti tong bekas minyak zaitun. Buat apa? Dibuat ngelabi apa? Kepalanya. Kemudian marah. Kenapa?
kaum muslimin lagi butuh minyak, kamu di sini karena mentang-mentang anak khalifah, kamu ngambil minyak untuk minyak rambutnya itu digondol sama pemimpin Khattab, digondol. Itu cara apa? Cara menolong Allah SWT. Ketika perang, yang diperhatikan bukan musuh, yang diperhatikan adalah bagaimana para sahabat. Apakah ada maksiat? Apakah ada yang berbuat kerusakan? Apa ada yang tidak menjalankan sunnah-sunnah? Kenapa? Karena kata beliau, kita ini ditolong oleh Allah gara-gara musuh kita itu tidak taat, maksiat. Dan kita ditolong oleh Allah karena kita taat kepada Allah SWT. In tansurullaha yansurkum. Kalau kita menolong Allah, ya, maka Allah akan menolong kita, kepastian. Wa rasuluh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga kita memiliki jiwa seperti jiwa para muhajirin, ya. Walaupun kita enggak ikhlas secara fisik, tetapi kita punya ruh, kita punya jiwa yang sama seperti mereka. Kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, bahkan mencintai mereka melebihi cinta kita kepada kita dan kepada keluarga kita. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.